Lewandowskiego, gol! Sulejman Vita v 83. Timnas Indonesia U20 disebut bakal lawan Jepang di Spanyol. Media Jepang Gakki Saka melaporkan Timnas Indonesia U20 akan jadi salah satu lawan uji coba Jepang U18 dalam laga uji coba di Spanyol. Jepang U18 dijadwalkan melakoni pemusatan latihan di Spanyol yang berpusat di Marbella pada 3 hingga 13 November mendatang. Selain menggelar TC, Jepang akan melakoni 4 laga uji coba. Timnas U20 pun disebutkan akan jadi lawan uji coba pertama Jepang U18 pada 7 November. Menariknya, Timnas Indonesia U20 sendiri masih akan berada di Turki hingga 15 November mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Sebelumnya dikabarkan bahwa Timnas Indonesia U20 akan menjalani TC di Turki dari 16 Oktober hingga 5 November. Setelah itu, Timnas Indonesia U20 akan bertolak ke Spanyol untuk melanjutkan TC dari 5 November hingga 4 Desember. Namun hal tersebut dikoreksi oleh Indra Syafri. Dirinya mengatakan Timnas Indonesia U20 tetap TC di Turki hingga 15 November. Ini masih fokus di Turki sampai 15 November. Makanya yang beredar di luar itu kadang-kadang belum tentu benar. Jadi mereka fokus sampai tanggal 15 di Turki, kata Indra Syafri. Lantas kapankah pertandingan uji coba tersebut diselenggarakan? Adakah pernyataan Coach Indra Syafri itu untuk menutupi strategi yang diracik Sintayong agar media tidak mengetahuinya? Menarik untuk dinanti. Aksi Witan Sulaiman jadi penyelamat AS Trenčín. Witan Sulaiman berhasil cetak gol perdana sekaligus menyelamatkan AS Trenčín dari kekalahan di Liga Fortuna pada Sabtu 5 November waktu setempat. Winger Timnas Indonesia itu harus rela duduk di bangku cadangan saat Trenčín melawan ke markas tim papan bawah Liptovský Mikuláš yang dimainkan di Stadion NTC Pro-Pad. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, tim tuan rumah mampu unggul melalui Erik Jendrisek di babak kedua, tepatnya pada menit ke-67. Tertinggal 1 gol, Trenčín berupaya keras untuk membalas. Simen kemudian memasukkan Witan untuk menggantikan Matukmet pada menit ke-68. Kesempatan yang diberikan sang pelatih ternyata tak disia-siakan Witan di lapangan. Winger kelahiran Palu tersebut sukses mencetak gol penyawa kedudukan di menit ke-83. Trenčín sebenarnya punya kesempatan untuk meraih kemenangan lewat penalti yang didapat di menit-menit akhir pertandingan. Namun sayang tembakan Rastislav Lavacic masih bisa digagalkan Michal Kukuča. Dengan performa apik yang ditampilkan Witan Sulaiman di laga tersebut dipercaya bisa menambah kepercayaan diri sang pemain dan bisa menjadi pacuan semangatnya untuk bermain lebih semangat lagi. Pantai Timor Leste, Brunei Darussalam calon lawan Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2022. Brunei Darussalam menjadi calon kuat lawan Timnas Indonesia selanjutnya di Grup A Piala AFF 2022. Ini setelah melihat hasil leg pertama babak playoff melawan Timor Leste. Adapun dalam pertandingan tersebut, Brunei Darussalam menang telak dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat satu kaki Brunei Darussalam berada di putaran final Piala AFF 2022. Tentu cukup sulit bagi Timor Leste buat membalikan keadaan mengingat skor yang terpaut jauh. Minimal Timor Leste harus menang dengan selisih 5 gol untuk memastikan diri lolos langsung ke putaran final. Dengan kemenangan telak 6-2 ini atas Timor Leste, Brunei Darussalam selangkah lagi mendapat tiket ke Piala AFF 2022. Hal itu tergantung hasil di leg kedua yang bakal dilangsungkan pada 8 November mendatang. Tapi tentu saja Brunei Darussalam tidak boleh menganggap enteng Timor Leste. Bisa saja Timor Leste membuat kejutan di leg kedua dan membuat Brunei Darussalam tersingkir. Jika lolos, Brunei Darussalam akan berada di Grup A bersama Timnas Indonesia. Selain itu ada tim lainnya yakni Thailand, Filipina, dan Kamboja.